Sejarah hukum internasional pada masa pasca Perang Dunia Pertama. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, satu modal utama yang masih melekat pada masyarakat internasional, negara-negara, adalah adanya kesadaran bahwa perang atau kekerasan bukanlah merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, muncullah keinginan-keinginan untuk mencegah dan menghapuskan peperangan, yang pada hakikatnya hanyalah sebagai sarana untuk menghancurkan eksistensi umat manusia. Meskipun sebenarnya sudah ada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Perkembangan hukum internasional pada masa ini sebenarnya dipengaruhi oleh perkembangan akhir abad sebelumnya, yaitu Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864. Yang mempelopori Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 yang membentuk perjanjian yang berlaku secara umum. Sumber hukum. 1. Perjanjian internasional. Contoh perjanjian internasional pasca Perang Dunia I. 1. Perjanjian Versailles, perjanjian damai pasca Perang Dunia I antara Sekutu dan Jerman. Perjanjian ini berlangsung di kota Versailles, Perancis pada tanggal 28 Juni tahun 1919. 2. Perjanjian Setgermain, perjanjian antara pihak Sekutu dengan Austria pada tanggal 10 September tahun 1919. Perjanjian ini berlangsung di Cate Setgermain. 3. Perjanjian Neuilly, perjanjian damai pasca Perang Dunia I antara Sekutu dan Bulgaria. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 27 November tahun 1919 di kota Neuilly, Perancis. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional. Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Karena itu, dua ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional adalah: 1. Merupakan kebiasaan yang bersifat umum, dan 2. Kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Contoh kebiasaan internasional: pengibaran bendera putih sebagai tanda perdamaian. 3. Prinsip-prinsip hukum umum, seperti equality of state, persamaan negara. Subjek hukum. Subjek hukum yang khas pada masa ini adalah: 1. Liga Bangsa-Bangsa. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (IP) sebagai organisasi internasional pertama yang tidak hanya khusus mengurusi suatu bidang, tapi lebih kepada tujuan untuk menjamin perdamaian dan menciptakan keamanan bersama dengan mencegah terjadinya perang, merupakan salah satu penanda sejarah perkembangan hukum internasional modern. IP didirikan pada tahun 1919 melalui Perjanjian Versailles, Versailles Treaty, setelah Perang Dunia I, PD 1. Namun, dalam perjalanannya, IP tidak berhasil melaksanakan tujuannya, yaitu untuk mencegah perang sehingga terjadilah Perang Dunia I, PDI. Salah satu penyebab kegagalan IP adalah lemahnya kovenan pendirian IP. Sekian, apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf.